Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Galuh Maudirani, NPM 1813031026. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian siklus akuntansi periode Maret. Oke, sebelum masuk ke pengisian penginputan data-datanya, terlebih dahulu kita baca di bagian keterangan di sini. Yang pertama ada metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Jadi nanti untuk pencatatan perlengkapan itu menggunakan metode real. Kemudian yang kedua ada metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode nominal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk metode pencatatan penerimaan di muka itu menggunakan metode nominal. Kemudian keempat, pembelian peralatan jika kurang dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud. Maksudnya jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan kemudian jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Kemudian ketentuan yang kelima ada pemeliharaan dan perbaikan aset tetap berwujud. Jika lebih dari 750.000 diakui sebagai aset tetap. Kemudian jika kurang dari 750.000 diakui sebagai beban. Nah, kemudian yang keenam ada perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Kemudian estimasi umur ekonomisnya di sini ada kendaraan 5 tahun, kemudian mesin cuci ada 8 tahun. Nah, pada siklus yang pertama ini ada perusahaan jasa yaitu Barista Laundry. Dia terjadinya periode Maret 2020. Oke, langsung saja ke transaksi. Di sini ada beberapa transaksi yang terjadi selama bulan Maret. Yang pertama ada 1 Maret, Nona Saviola menginvestasikan uang tunai untuk modal awal senilai 250 juta. Nah, kita input ke dalam jurnal umumnya, yaitu tanggal 1 Maret 2020. Kemudian nama akunnya adalah kas berada di bagian debit sebesar 250 juta. Kemudian modal berada di bagian kredit sebesar 250 juta. Nah, kemudian untuk keterangannya adalah modal Nona Saviola. Oke, gimana tanggal 1 Maret sudah paham kan? Oke, lanjut ke tanggal 2 Maret. Nah, tanggal 2 Maret ini Nona Saviola membeli 3 unit mesin cuci SAP senilai 3 juta rupiah itu per unit secara tunai. Dan juga membeli 3 unit mesin pengering Modena senilai 5 juta per 1 unitnya. Jadi tadi kalau misalnya dia beli peralatan, kan ini harganya 3 juta nih, dia masuk aja bagian peralatan. Kemudian nanti waktu pas inputan, kita input di jurnal umum. Yang pertama ada mesin cuci. Mesin cucinya ada 9 juta. 9 juta ini didapat dari harga satuannya 3 juta dikali 3 unit. Nah, kemudian ada mesin pengering. Ini ada 15 juta. Harga satuannya adalah 5 juta. Dikali dengan jumlahnya. Nah, ada 15 juta. Kemudian di sini pada kas karena dia belinya tunai. Nah, kasnya berkurang berarti kasnya ditaruh di kredit sebesar 24 juta. Untuk keterangannya yaitu pembelian peralatan. Lanjut ke tanggal 3 Maret yaitu membeli setrika uap. Ini sama ya caranya kayak yang di tanggal 2 Maret tadi. Di sini keterangannya adalah setrika uap pada kas. Untuk keterangannya pembelian setrika uap sebesar 9.600.000. Setrika uap yang didebit 9.600.000, kemudian kasnya dikredit 9.600.000. Untuk tanggal 4 yaitu membeli perlengkapan laundry berupa timbangan, sabun, kemudian pewangi, hanger, jemuran, dan lain sebagainya sebesar 6 juta. Jadi perlengkapan tersebut kita masukkan ke dalam satu akun, yaitu satu akun perlengkapan, dan keterangannya adalah perlengkapan debit sebesar 6 juta, kas kredit sebesar 6 juta. Untuk keterangannya yaitu pembelian perlengkapan berupa timbangan, sabun cuci, dan lain sebagainya. Kita masuk ke tanggal 6 Maret. 6 Maret membeli kendaraan, berarti kendaraan kita bertambah, secara tunai berarti kas kita berkurang. Oke, sudah paham? Kemudian masuk ke tanggal 8.
menyewa ruko untuk kegiatan usaha laundry selama 2 tahun senilai 48 juta. Kita ingat lagi ya, kalau misalnya setiap terjadi transaksi berupa pembayaran di muka atau penerimaan di muka itu menggunakan metode nominal. Nah, berarti di sini pada saat menginput jurnalnya beban sewa dibayar di muka pada kas. Nah, senilai 48 juta. Keterangannya adalah sewa ruko untuk 2 tahun. Oke, masuk ke tanggal 10 Maret. Menerima jasa laundry antara lain yang pertama jasa cuci setrika 5 kilo, itu tunai, 5 kilo kredit. Kemudian jasa setrika, 7 kilo tunai dan 8 kilo kredit. Jasa cuci kering, 8 kilo tunai. Nah, untuk penginputan jurnalnya adalah kas pada pendapatan. Nah, kas pada pendapatan ini kita asumsikan sebagai jasa yang tunai tadi gitu. Kemudian kas pada pendapatan, kemudian ada piutang pada pendapatan. Nah, piutang pendapatan ini kita asumsikan sebagai yang kredit tadi gitu. Oke, lanjut ke transaksi tanggal 12 sama tadi. Menerima jasa laundry antara lain yang pertama ada jasa cuci setrika 5 kilo tunai, kemudian 3 kilo kredit, kemudian jasa setrika 4 kilo tunai, 2 kilo kredit, jasa cuci kering 6 kilo tunai. Nah, penginputan jurnalnya sama seperti di tanggal 10 Maret tadi. Nominalnya tinggal kita lihat di harga persatuan unit barang. Harga persatuan unit itu jasa per kilonya ada di bagian awal tadi. Lanjut kita ke tanggal 14 Maret. 14 Maret adalah membayar beban utilitas sebesar 1.500.000. Berarti di sini adalah keterangannya beban utilitas pada kas. Beban utilitas di debit sebesar 1.500.000, kemudian kas di kredit sebesar 1.500.000. Lanjut ke tanggal 16 Maret. Menerima pelunasan atas rekening atas transaksi tanggal 10 di atas, yaitu jasa cuci setrika sebesar 5 kilo dan jasa setrika 8 kilo. Nah, di tanggal 10 tadi itu kan ada piutang atas jasa cuci setrika 5 kilo dan jasa setrika 8 kilo. Nah, pembayaran piutang tersebut dilunasin di tanggal 16 Maret. Berarti keterangan di jurnal umumnya adalah kas pada piutang. Kas kita bertambah akibat pembayaran piutang. Nah, sebesar 114.000. Untuk keterangannya pelunasan piutang tanggal 10. Selanjutnya masuk ke tanggal 18 Maret, yaitu membeli perlengkapan laundry sebesar 500.000. Berarti kalau misalnya perlengkapan laundry itu perlengkapan pada kas. Lanjut seperti itu semua. Untuk transaksinya hampir sama sih sebenarnya, yaitu ada penerimaan pelunasan piutang, ada menerima jasa laundry, itu sama transaksi yang sebelumnya. Kemudian di sini ada menerima pelunasan atas transaksi, cuci kering, dan lain sebagainya. Nah, untuk transaksi yang agak beda yaitu transaksi pengambilan uang pribadi atau prive. Nah, di sini terjadi di tanggal 28 Maret, yaitu pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.250.000. Nah, ini keterangannya adalah prive pada kas, karena dia itu mengambil uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadinya. Berarti dia masuk ke keperluan pribadi dia gitu. Nah, privenya didebit sebesar 1.250.000, kemudian kasnya berkurang 1.500.000. Nah, untuk keterangannya adalah perbaikan kendaraan pribadi. Oke, mungkin ini juga transaksinya hampir sama kayak sebelumnya, yaitu ada pelunasan, ada pembayaran gaji. Nah, untuk pembayaran gaji ini kan tanggal 30 Maret membayar gaji 5 karyawan senilai 3 juta per orangnya. Jadi kalau misalnya ada tanda add itu berarti per unitnya gitu. Berarti kalau misalnya 3 juta dikali 5 orang 15 juta.
Nah, untuk keterangannya sendiri adalah beban gaji pada kas sebesar 15 juta. Dan yang terakhir adalah pelunasan piutang, sama aja ya kayak tadi. Oke, jurnal umum udah selesai. Setelah kita menginput jurnal umum, langkah selanjutnya adalah menginputnya ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini digunakan untuk menginput data-data akun-akun per akunnya. Jadi misalnya nih ada akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, akun mesin cuci, mesin pengering, dan lain sebagainya. Jadi kita nanti pisahkan di buku besar ini, gunanya untuk mengetahui saldo akhir masing-masing akun. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. Kita lihat dari jurnal umum. Dari jurnal umum kita lihat ada akun apa aja, kita urutkan. Yang pertama pastinya ada akun kas. Oke, udah selesai semua akun kas kita masukkan ya. Jadi dari semua tanggal sampai akhir periode kita masukkan di buku besar akun kas. Selanjutnya adalah yang kedua ada akun piutang. Kita cari semua piutang yang ada di jurnal umum, kita masukkan di buku besar semuanya. Kemudian selanjutnya ada akun perlengkapan, akun mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, kendaraan, kemudian ada modal, prive, pendapatan, beban gaji, beban utilitas, beban sewa. Nah, akun-akun tersebut memiliki nilai saldo akhir yang kemudian nanti akan kita satukan, akan kita input ke dalam neraca saldo buku besar. Nah, jadi di sini ada neraca saldo nih. Kita dapatkan dari saldo akhir penginputan buku besar tadi. Yang pertama, akun kas, saldo akhirnya adalah 125.230.000 di debit. Kemudian yang kedua ada piutang sebesar 30.000 di debit. Ada perlengkapan 6.500.000, mesin cuci 9 juta, mesin pengering 15 juta, kemudian setrika uap 9.600.000, kendaraan 20 juta, kemudian modal sebesar 250 juta di kolom kredit. Kemudian ada prive 1.250.000 di kolom debit. Ada pendapatan 1.110.000 di kolom kredit. Kemudian ada beban gaji. Ada beban gaji sebesar 15 juta di kolom debit. Kemudian beban utilitas sebesar 1.500.000 di kolom debit dan beban sewa 48 juta di kolom debit. Nah, kita jumlahkan antara saldo debit dan kredit. Apakah sama? Jika sama, berarti penginputan kita sudah benar ya, sudah balance. Didapatlah saldo akhirnya 251.110.000. Oke, yang selanjutnya adalah penginputan jurnal penyesuaian. Nah, di sini ada soal penyesuaian. Nah, mengapa ada yang namanya jurnal penyesuaian? Biasanya jurnal penyesuaian ini tuh timbul akibat penyesuaian-penyesuaian di akhir periode. Nah, jadi kayak ada kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul di akhir periode kita gitu. Bukan dari transaksi. Nah, yang pertama di sini ada tiga penyesuaian yang harus kita sesuaikan. Oke, lanjut ke jurnal penyesuaian. Di sini ada 3 yang harus disesuaikan. Yang pertama adalah perlengkapan tersisa senilai 2 juta. Nah, untuk penginputan di jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 4.500.000. Kenapa nominalnya 4.500.000? Nah, karena di sini kita diketahui nilai sisanya adalah 2 juta, maka nominal yang dimasukkan di jurnal penyesuaian adalah nominal yang sudah terpakai, di mana tadi nilai awal dari perlengkapan adalah 6.500.000. Maka yang sudah terpakai sebesar 6.500.000, maka ini nominal yang sudah terpakai adalah 4.500.000. Nah, untuk keterangan sini adalah perlengkapan yang terpakai. Kemudian jurnal penyesuaian yang kedua adalah penyusutan mesin cuci dan kendaraan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya jika penyusutan itu menggunakan metode
garis lurus dengan tanpa nilai sisa dan umur ekonomisnya. Jadi di sini ada umur ekonomis dari kendaraan 5 tahun, kemudian mesin cuci 8 tahun. Nah, berarti cara mencarinya adalah dengan nilai awal atau harga awal gitu dibagi dengan umur ekonomis, kemudian dibagi dengan jumlah bulan selama 1 tahun guna untuk mengetahui penyusutan per bulannya gitu. Jadi di sini kendaraan nilai awalnya adalah 20 juta. Nah, dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun dan dibagi dengan 12 bulan. Nah, didapatlah di sini kendaraan itu penyusutannya adalah Rp333.333. Nah, seperti itu. Untuk yang perhitungan mesin cuci sama rumusnya dengan perhitungan penyusutan kendaraan, dan didapatlah di sini hasilnya yaitu Rp93.750. Nah, untuk keterangannya sendiri adalah beban akumulasi penyusutan mesin cuci pada akumulasi mesin cuci. Beban akumulasinya itu di debit, kemudian akumulasinya itu di kredit. Nah, untuk penyusutan kendaraannya juga sama, beban akumulasi penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah penyesuaian dibayar di muka. Nah, di sini ada soalnya yaitu sewa yang belum terpakai senilai 46 juta. Karena tadi kita dibayar di muka menggunakan metode nominal, maka di sini jurnal penyesuaiannya adalah sewa dibayar di muka di debit sebesar 46 juta, kemudian beban sewa di kredit sebesar 46 juta. Nah, udah selesai nih input di bagian penyesuaian. Langkah selanjutnya adalah pengisian neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini terdiri dari 10 kolom, di mana yang pertama di sini ada yang pastinya ada keterangan atau nama akun. Kemudian ada kolom neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo ini kita dapat dari neraca saldo setelah kita neraca saldo pengisian saldo buku besar tadi gitu. Tadi kan setelah mengisi buku besar, kita kan mengisi neraca saldo. Nah, neraca saldonya ini dimasukkan di neraca lajur ini. Kemudian yang kedua ada kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini dapat dari jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu masuklah ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan ini gunanya untuk mengetahui akun-akun yang telah disesuaikan antara neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Misalnya nih, yang pertama, pada kolom kas, di neraca saldo, kolom kasnya sebesar 125.230.000. Nah, kemudian di ayat jurnal penyesuaian itu kosong. Karena di bagian ayat jurnal penyesuaiannya kosong, maka langsung saja dimasukkan ke neraca saldo setelah disesuaikan dengan nominal yang sama. Nah, misalnya jika ada yang ini nih, perlengkapan nih. Nah, di bagian perlengkapan itu neraca saldo sebesar 6.500.000, kemudian di jurnal penyesuaian itu ada 4.500.000 di bagian kolom kredit. Nah, ketika debit dan kredit bertemu, berarti kita harus menggunakan tanda pengurangan. Namun ketika debit atau debit bertemu dengan debit, berarti kita jumlahkan gitu. Nah, dan begitu sebaliknya, ketika kredit bertemu dengan debit, maka kita harus kurangi. Nah, ketika kredit bertemu dengan kredit, maka kita harus jumlahkan gitu. Nah, karena ini debit bertemu dengan kredit, maka kita harus kurangi. Atau berarti 6.500.000 dikurangi 2.500.000 sebesar 2 juta diletakkan di bagian debit. Di bagian debit neraca saldo setelah disesuaikan. Dan begitu seterusnya ya. Nah, misalnya nih ada lagi nih yang sama, yaitu beban sewa sebesar 48 juta di neraca saldo di bagian debit. Nah, kemudian di sini ada juga di bagian ayat jurnal penyesuaian sebesar 46 juta di bagian kolom kredit. Nah, berarti dikurangi gitu. 48 juta dikurangi dengan 46 juta sebesar 2 juta. Nah, jika tidak ada akun-akun yang berpengaruh lainnya, tinggal kita pindahkan saja di neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, di sini kita jumlahkan ya agar balance.
pasti balance di sini. Setelah mengisi neraca saldo disesuaikan, langkah selanjutnya adalah mengisi kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi ini kita isi mulai dari akun pendapatan sampai dengan beban. Jadi, akun laba rugi ini adalah sama saja dengan akun-akun nominal gitu. Dari apa saja? Dari akun pendapatan dan beban. Jadi pendapatan kita pindahkan nih di sini. Pindahkan ke laba rugi sebesar 1.110.000. Kemudian ada beban gaji dan beban-beban semuanya ya, dipindahkan di laba rugi gitu. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, sejumlah dari kolom debit dan kolom kredit itu beda. Ketika jumlahnya itu lebih besar, kolom debit itu lebih besar, maka perusahaan tersebut dikatakan rugi gitu. Namun ketika jumlah di kolom kredit lebih besar, maka perusahaan tersebut dikatakan mengalami keuntungan gitu. Nah, di perusahaan barista laundry ini perusahaan mengalami kerugian gitu, di mana jumlah beban itu lebih besar daripada jumlah pendapatan. Nah, bebannya di sini ada Rp23.427.83. Nah, untuk pendapatannya sendiri adalah 1.110.000 gitu. Nah, caranya kita mengetahui berapa kerugian kita adalah dengan cara mengurangi jumlah bagian debit dikurangi dengan jumlah bagian kredit. Nah, kita tahulah di sini jumlah kerugian kita adalah sebesar 22 juta. Berapa ini? 22.317.83.000 rupiah. Nah, itulah jumlah kerugian kita gitu. Jadi perusahaan kita ini mengalami kerugian ya. Jika sudah selesai, masuklah ke kolom neraca. Nah, kolom neraca ini adalah digunakan untuk menginput data akun-akun real gitu. Nah, akun-akun real apa aja sih gitu? Akun-akun real itu terdiri dari aktiva dan pasiva. Mulai dari kas, piutang, perlengkapan peralatan, semuanya, dan juga di sini modal dan pref di sini, kemudian sewa dibayar di muka dan lain sebagainya. Akumulasi penyusutan pun juga di sini ya. Oke, kita jumlahkan nih. Jumlah nominal debit sebesar Rp228.110.000. Kemudian jumlah nominal kredit sebesar Rp250.427.083. Nah, benar sekali tadi kan perusahaan kita mengalami kerugian nih. Kalau misalnya perusahaan kita nggak mengalami kerugian, di kolom neraca ini jumlah kreditnya akan lebih besar gitu. Karena perusahaan kita mengalami kerugian, yang pasti jumlah debitnya itu lebih besar gitu. Oke, udah kita jumlahkan nih. Ketika balance berarti ketika di laba rugi dan neraca ini bagian ruginya balance atau sama, berarti kita sudah menyelesaikannya dengan benar. Oke, lanjut ke pengisian laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu terdiri dari 3. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian laporan neraca. Nah, yang pertama di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini berisi data dari kolom laba rugi yang di neraca lajur tadi. Jadi kita pindahkan di sini semua gitu. Nah, yang pertama di sini ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional di sini ada satu, yaitu pendapatan jasa sebesar 1.110.000. Kita lihat tadi ya yang di bagian kolom laba rugi di neraca lajur. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke beban operasional. Nah, beban operasional di sini terdiri dari beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan mesin cuci, beban penyusutan kendaraan. Kita jumlahkan semuanya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga dibedakan beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum di sini ada 2, yaitu beban gaji dan beban utilitas. Kita jumlahkan semua beban-bebannya. Nah, total beban ada Rp23.427.083. Kemudian kita kurangin gitu. Pendapatan kita kurangi dengan total beban gitu. Nah, di sini didapatlah minus, yaitu sebesar Rp22.317.83 gitu. Berarti perusahaan kita mengalami kerugian sebesar nilai tersebut gitu. Nah,
Jadi dari pengisian laporan laba rugi ini kita bisa mengetahui berapa total kerugian ataupun keuntungan yang kita dapatkan gitu. Agar lebih memudahkan nanti dibacanya. Nah, lanjut ke laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini digunakan untuk mengetahui perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan kita gitu. Apakah modal kita bertambah atau berkurang. Nah, yang pertama di sini ada modal. Modal Nona Saviola 1 Maret 2020 sebesar 250 juta. Kemudian untuk tambahan investasinya 0, kemudian laba atau rugi bersihnya. Nah, karena perusahaan kita itu rugi, maka kita tulis di sini ruginya sebesar Rp22.317.83. Nah, prive kita masukkan di sini gitu. Karena kan tadi prive mengambil uang dari ini, uang modal untuk keperluan pribadi gitu. Nah, total dari kerugian dan prive tadi kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, didapatlah hasil Rp23.567.083. Nah, total ini nanti digunakan untuk mengurangi total modal gitu. Karena modal kita itu berkurang sebesar labanya tadi dan berkurang atas prive gitu kan. Karena perusahaan kita kan tadi rugi. Nah, jadi 250 juta dikurangin Rp23.567.683. Hasilnya adalah Rp26.432.917. Jika sudah selesai menginput laporan perubahan ekuitas, maka langkah selanjutnya adalah menginput laporan neraca. Nah, laporan neraca ini terdiri dari aktiva dan pasiva, aset dan kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini kita bedakan nih kolom aset dan kolom kewajiban. Mengapa? Karena kedua tipe akun ini kan sudah berbeda gitu. Ada akun aset. Akun aset terdiri dari aset tetap dan aset lancar gitu. Nah, di sini ada yang pertama adalah aset lancar terlebih dahulu. Nah, aset lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, akumulasi. Kita masukkan semuanya di sini. Nah, ketika ada akumulasi ini adalah sifatnya mengurangi nilai kas gitu. Jadi kita kurangin ya. Lanjut ke aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar di sini sama saja dengan aset berwujud ya atau aset tetap gitu. Nah, di sini ada mesin cuci dan kendaraan. Ada setrika uap dan mesin pengering. Kita jumlahkan semuanya, kita totalkan. Total aset sebesar Rp226.432.917. Setelah itu kita masukkan di bagian kewajiban atau kewajiban dan ekuitas. Di sini karena kewajiban lancar, kita kan nggak punya kewajiban atau kita nggak punya utang, jadi kita kosongkan. Nah, kita langsung masuk ke ekuitas atau modalnya tadi. Modalnya kita lihat dari nominal dari perubahan modal, perubahan ekuitas gitu. Tadi didapatkan sebesar Rp226.432.917. Oke, sudah selesai mengisi laporan keuangannya. Langkah selanjutnya adalah mengisi jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal, akun-akun laba rugi ya, akun-akun laba rugi, maaf. Nah, jadi di sini akun laba rugi ada apa aja? Ada pendapatan, ada beban, kemudian ada ikhtisar laba rugi, dan ada prive gitu. Nah, pendapatan ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Jadi kalau misalnya ditutup itu dibalik. Nah, akun pendapatan itu kan akun normalnya di kredit. Nah, kita balik, jadi dia di debit gitu. Agar apa? Agar saldonya 0 gitu. Nah, pasangannya adalah ikhtisar laba rugi. Kita masukkan nominalnya tadi. Kemudian akun-akun beban itu ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi juga. Akun beban itu akun normalnya itu berada di bagian debit. Nah, kalau misalnya kita tutup berarti kita masukkan di bagian kredit. Nah, setelah itu kita masukkan ikhtisar laba rugi. Ketika perusahaan kita laba, maka ikhtisar laba rugi kita itu berada di bagian debit. Ya, kemudian kalau misalnya ketika ikhtisar laba rugi kita
perusahaan kita rugi, berarti ikhtisar laba ruginya itu dimasukkan di dalam kredit gitu ya. Setelah itu ada akun prive. Akun prive kita tutup dengan akun modal. Nah, sudah selesai mengisi jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah mengisi neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup ini adalah akun-akun neraca. Nah, jadi dari akun kas sampai dengan modal kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutup gitu. Nah, untuk jumlah modalnya sendiri adalah modal yang berada di laporan perubahan modal ekuitas atau ekuitas gitu. Yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini berisi ketika ada akun neraca yang muncul di jurnal penyesuaian gitu. Nah, akun neracanya ini berupa akun-akun yang dibayar di muka ataupun diterima di muka. Karena tadi di jurnal penyesuaian kita itu ada sewa yang belum terpakai, berarti kan ada sewa dibayar di muka gitu. Nah, sewa dibayar di muka ini masuk ke jurnal pembalik gitu. Nah, karena tadi di jurnal penyesuaian itu sewa dibayar di muka di bagian debit, kita balik jadi di kredit gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ini cara pengerjaan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.